Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara memahami konsep mol. Jadi perlu diketahui mol ini adalah satuan. Jadi satuan yang digunakan untuk memudahkan kita dalam menghitung sesuatu yang kecil dalam ilmu kimia. Misalnya ketika kita mau membeli beras, itu tidak mungkin kita akan membelinya dalam jumlah atau satuan butiran. Pasti kita menggunakan satuan kilo dan lain sebagainya. Jadi tidak ada orang yang membeli beras itu pakai 100 biji, 200 biji. Nah, tapi digunakanlah kilo. Jadi orang belinya 1 kilo. Jadi memudahkan orang dalam menghitung. Apalagi ini partikel atau zat yang ukurannya tidak bisa dilihat oleh mata. Oleh karena itu dibuatlah satuan yang namanya mol atau konsep mol. Mol ini banyak sekali hubungannya dengan satuan atau konsep yang lain. Nah, di sini kita akan mempelajari ada 3 hal hubungan mol dengan beberapa konsep. Yang pertama, di sini hubungan mol dengan massa yang satuannya kita sebut gram dalam suatu zat. Nah, di sini anak-anak untuk atom itu misalnya begini. Misalnya dia sendiri Na, maka dia menggunakan rumus AR, massa atom relatif yang seperti kita pelajari tadi. Nah, mol rumusnya sama dengan gram atau massa dibagi dengan AR. Atau kalau misalnya kita mau nyari massanya atau gramnya, itu tinggal kali mol dikali AR, mol dikali AR. Artinya AR ini pindah ruas jadi kali. Sehingga konsepnya menjadi gram sama dengan mol dikali AR. Di mana AR ini adalah massa atom relatif. Sedangkan untuk molekul itu berlaku mol sama dengan gram per mr. Mr itu misalnya ada NaCl ya. Di sini ada 2 unsur yang berbeda dalam satu rumus kimia, sehingga dia menggunakan mr atau massa molekul relatif seperti yang tadi kita sudah hitung. Nah, di sini mol itu sama dengan gram per mr. Kemudian di sini kalau misalnya kita mau nyari gramnya, itu sama dengan tinggal pindah ruas mr ini ke sebelah kiri, sehingga akan menjadi mol dikali mr. Jadi seperti itu ya. Jadi konsepnya seperti ini. Jadi ingat-ingat ketika itu dia menghitung atom, maka dia menggunakan AR. Tapi ketika dia senyawa atau molekul seperti ini, maka dia MR. Jadi seperti itu. Nah, contoh soal di sini. Di sini saya punya soal, hitunglah jumlah mol dari A sama dengan 4,6 gram atom Na dan B 34 gram molekul NH3. Di sini AR-nya sudah diketahui masing-masing. Jadi di sini diketahui ada masanya gram dari atom Na itu sebanyak 4,6 gram. Kemudian ditanya di sini itu adalah molnya. Mol ini satuannya atau lambangnya N anak-anak ya, N kecil. Kemudian kita jawab. Nah, di sini kita tulis dulu AR-nya. Na di sini ada 23 ARN-nya. ARNA-nya 23. Jadi karena mol yang ditanya, makanya menjadi mol sama dengan, dan di sini ada unsur Na, makanya mol sama dengan gram dibagi dengan AR ya. Jadi tinggal kita tulis gramnya berapa? Gramnya itu 4,6 dibagi 23 sama dengan 4,6 bagi 23 ini 0,2 mol. Seperti itu. Lalu kemudian yang B. Nah, di sini diketahui massa dari NH3 itu sebanyak 34 gram. Lalu kemudian di sini diketahui AR-nya juga ya. ARN sama dengan 14, H sama dengan 1.
Kemudian yang ditanya di sini itu adalah molnya. Maka untuk kita jawab, apa yang perlu kita cari pertama kali? Jadi lihat dulu di sini NH3 ini adalah senyawa, maka kita membutuhkan data MR dari NH3. Nah, kalau misalnya sudah mahir langsung saja dilihat N-nya ada 1, berarti 1 dikali N itu kan airnya 14. Ditambah hanya ada 3 dikali ARH 1 berarti sama dengan 14 ditambah 3 sama dengan 17. Seperti itu. Lalu kemudian sekarang kita akan mencari molnya. Cara mencari molnya itu sama dengan massa atau gram dibagi MR. Massanya berapa? Sebanyak 34. Dibagi 17 sama dengan berapa? 34 dibagi 17 sama dengan 2 mol. Jangan sampai lupa satuannya ditulis ya. Mol. Tanpa ada satuan maka tidak ada artinya angka yang kita hasilkan. Jadi seperti itu anak-anak untuk materi tentang hubungan mol dengan massa suatu zat.